Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di kesempatan subuh yang berbahagia ini, Allah masih memudahkan kita untuk bisa beribadah, salat berjamaah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita, menunjuki jalan bagi kita menjadi bagian dari abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di majelis yang mulia ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah cantumkan nama-nama kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmat ukhuwah di antara kita. Setelah iman dan keislaman kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, din yang mulia ini, yaitu agama Islam, secara bersama-sama. Dan jangan kalian tafarraqu, berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Salah satu nikmat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mengingat-ingatnya, bersyukur atas nikmat tersebut adalah nikmat ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan. Idz kuntum a'daan, yang dahulu kalian bermusuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan sebab nikmat Allah, fa'allafa baina qulubikum, maka disatukan hati-hati kalian dengan iman, dengan Islam. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka menjadilah kalian dengan nikmat tersebut ikhwan, yaitu saudara. Ayat ini di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103 ini, Allah Subhanahu wa taala memang mengingatkan para sahabat yang pada saat ayat ini turun, dahulu mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya. Bahkan kebiasaan orang-orang Arab karena rasa fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, mereka saling membunuh, saling berperang satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Dahulu ketika ayat ini turun, para sahabat itu senantiasa bermusuhan satu dengan yang lainnya. Allah ingatkan ketika mereka mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman, maka Allah satukan hati mereka. Mungkin ketika ayat ini dibacakan kepada kita hari ini, boleh jadi dahulunya kita nggak saling kenal satu dengan yang lainnya.
Bahkan jangan-jangan boleh jadi kita juga pernah bermusuhan satu dengan yang lainnya. Tapi dengan sebab Islam, dengan sebab hidayah, iman, Allah apa? Fa'allafa baina qulubina. Allah jadikan hati kita bersatu. Saling terpaut satu dengan yang lainnya. Sehingga kita menjadi apa? Ikhwana, menjadi saudara. Maka ayat yang mulia ini kata para ulama menjadi ayat pengingat bagi kita semuanya, bahwasanya di antara nikmat yang agung setelah nikmat keislaman seseorang dan keimanan seseorang adalah nikmat ta'akhi. Nikmat dijadikannya kita apa? Bersaudara, satu dengan yang lainnya. Maka Islam itu salah satu nikmat yang besar, nggak mengenal tuh antara suku ini, suku itu, bangsa ini, bangsa ini, enggak. Tapi dengan sebab Islam disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat coba, seperti peristiwa haji atau umroh. Ya, setiap tahun atau umroh mungkin setiap saat. Satu dengan yang lainnya, satu negara dengan yang lainnya itu enggak kenal. Tapi dengan sebab nikmat iman dan nikmat Islam mereka bersatu dalam satu ibadah. Ibadah umroh maupun ibadah apa? Ibadah haji. Maka nikmat ukhuwah Bapak Ibu sekalian ini nikmat yang agung sekali. Yang wajib kita apa? Syukuri. Karena nikmat ini bahkan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah, ya, di mana di Madinah ini agar mereka kaum muslimin bisa menegakkan syiar-syiar agama Allah dengan leluasa tanpa gangguan, maka mereka hijrah. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya Makkah, bahkan mereka rela meninggalkan rumah-rumah mereka, bahkan mereka rela meninggalkan bisnis-bisnis mereka semata-mata karena memenuhi panggilan Allah. Mereka hijrah ke Madinah. Dan dari Madinah, kalau kita baca dalam sejarah, terpancar tuh dari Madinah cahaya agama Allah ke seluruh dunia. Makanya kalau kemudian tidak ada peristiwa hijrah, mungkin Islam tidak pernah akan sampai ke Indonesia. Ya. Dengan sebab hijrahnya para sahabat, keikhlasan mereka untuk hijrah, meninggalkan segala dunia mereka, bahkan kesenangan nafsu mereka, mereka hijrah ke Madinah. Di Madinah itu mereka kemudian berkumpul dengan satu komunitas yang sama, orang-orang yang soleh, di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam satu kepemimpinan manusia yang mulia yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mereka lah terpancar tuh cahaya Islam ke seluruh dunia dari Madinah itu. Makanya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik ya Madinatina, ya Allah berkahilah Madinah kami. Di samping berkahilah Mekah kami. Ya. Pada saat itu, ketika Nabi hijrah, Mekah tidak nyaman buat kaum muslimin. Tidak nyaman buat Nabi sendiri. Bahkan Mekah itu tempat lahirnya Nabi kita SAW nggak menerima dakwah, nggak menerima risalah Nabi SAW. Seakan-akan mereka menolak, bahkan berencana hal-hal yang buruk terhadap Nabi dan kaum muslimin. Maka mereka diperintah oleh Allah untuk meninggalkan Mekah, hijrah 400 km lebih sampai di Madinah. Nggak membawa apa-apa. Dan tahukah kita, Allah memerintahkan nabinya berada di Madinah, membentuk sebuah komunitas, daulah, bahkan sebuah negara yang terdiri dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang solehah. Itulah negara Madinah itu. Ya. Maka dari negara Madinah itu terpancar kebaikan bahkan ke seluruh dunia, sehingga suatu saat nanti Mekah pun futuh. Mekah pun takluk di bawah kekuasaan Madinah. Dari sebab Madinah itu. Dan tahukah kita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membangun sebuah komunitas yang soleh, komunitas yang solehah, membangun sebuah negara yang yang menjadi contoh negara terbaik di dunia, hal yang pertama diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah nabinya diperintah oleh Allah
sebelum membangun itu semuanya, membangun banaul masjid. Membangun apa? Masjid. Nabi sekitar 3 kilo lebih sedikit lah. Sebelum sampai di Madinah, ketika hijrah, Nabi berhenti dulu di Quba. Di wilayah yang namanya apa? Quba. Apa yang Nabi lakukan? Membangun apa? Masjid Quba. Itu masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu, saya kalau bawa jamaah umroh, ya itu kita ingatkan tuh tentang sejarah masjid apa? Quba. Dan kita berjalan dari Madinah menuju Quba. Lebih enak. Ya, napak tilas dari sejarah hijrahnya Rasulullah SAW. Ya, kecuali bagi orang yang sudah nggak kuat, silakan dia naik apa itu? Naik kendaraan. Tapi bagi orang yang masih kuat, kita jalan dari Masjid Nabawi menuju Quba, kita jalan. Lebih enak jalannya di waktu sore atau di waktu malam. Ya, sekitar 3,5 atau 4 kilo jalan. Itu masjid yang pertama jamaah, Bapak Ibu. Yang pertama sebelum daulah negara itu berdiri, yang Allah perintahkan kepada nabinya apa? Membangun masjid. Oleh karena itu kata para ulama, masjid itu sentral dari apa? Kebudayaan Islam. Sentral dari pendidikan Islam. Maka jangan pernah kita meremehkan apa? Peran masjid di dalam sebuah apa? Komunitas yang baik. Karena dari masjidlah apa? Terpancar kebaikan. Ya, maka jangan pernah kita meninggalkan masjid-masjid kita. Karena di zaman Nabi SAW, hal yang pertama sebelum beliau membangun sebuah negara adalah yang dibangun itu masjidnya dulu. Sebelum negaranya, masjid yang dibangun, Pak. Ya. Maka dari masjid kita tunduk kepada Allah. Dari masjid kita berzikir kepada Allah. Dari masjid bahkan di zaman Nabi, masjid itu pusat ta'lim. Pusat apa? Kajian. Ya, di mana Nabi SAW mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin dari masjid. Bahkan di dalam berbagai riwayat, Nabi SAW mengajarkan apapun itu dari masjid. Bahkan Nabi melatih pasukannya untuk membentengi Madinah dari serangan musuh, itu dari masjid. Nabi mengajarkan kemampuan prajurit-prajurit itu dari masjid. Jadi masjid di zaman Nabi bukan sekedar untuk sholat 5 waktu saja. Nah, ini yang sering kali banyak dilupakan sekarang ini. Masjid hanya digunakan untuk apa? Sholat saja. Padahal harusnya dari masjid kita membahas masalah-masalah umat. Dari masjid kita memikirkan saudara-saudara kita yang kekurangan. Dari masjid kita membentuk sebuah ekonomi, komunitas yang baik, yang terpancar dari masjid itu kebaikan buat apa? Lingkungan di sekitar masjid. Harusnya masjid begitu, Pak. Oleh karena itu yang berhak membangun masjid adalah orang-orang yang betul-betul yakin beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah dalam surah At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang layak membangun masjid bukan sekedar dibangun tentang sholat 5 waktunya, tapi membangun mentalitas manusianya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Maka ini yang mesti kita ingatkan, dari masjid terpancar kebaikan. Oleh karena itu, termasuk kita nggak boleh melarang anak-anak kita datang ke masjid. Ya. Masjid itu tempat buat semuanya. Walaupun memang para ulama telah menjelaskan kepada kita, tentu anak-anak kita yang sudah tahu adab-adabnya masjid. Kalau mereka belum tahu, diajarkan tentang masjid Allah, rumah Allah. Baru kemudian mereka memakmurkan masjid dengan ibadah, dengan istighfar, dengan segala hal kebaikan, mereka datang ke masjid. Oleh karena itu, seorang khalifah yang terkenal Muhammad Al-Fatih, yang dengan izin Allah SWT kemudian mengalahkan pasukan salibis, pasukan salib. Ya, ketika beliau mengatakan salah satu nasihatnya, jangan kalian larang anak-anak kalian datang ke masjid Allah SWT. Sebab kalau anak-anak kita udah enggan datang ke masjid, siapa yang akan meneruskan membangun masjid setelah kita meninggal dunia?
Maka biasakan anak-anak kita itu datang ke masjid. Ya, ajak anak-anak kita untuk mengenal ini rumah Allah. Banyak kadangkala, mohon maaf, pengurus-pengurus masjid yang suka keliru melarang anak-anak datang ke masjid atau menjadi sebab pengurus masjid itu anak-anak mereka itu kemudian malas datang ke masjid. Lebih banyak anak-anak kita seringnya datang ke tempat-tempat selain daripada masjid. Apa salahnya? Karena mereka seakan-akan diusir oleh sebagian saudaranya sendiri. Ya. Memang betul bahwasanya masjid tempat beribadah, dijaga ketenangannya. Maka ajarkan anak-anak kita adab ke masjid. Ya, datang dalam kondisi toharoh, dalam kondisi suci, masuk ke masjid dengan kaki kanan, masuk ke masjid dalam kondisi tawadhu, tidak ribut, diajarkan semua. Kalau sholat dibarengi di sampingnya, anak-anak kita itu. Jangan sampai bapaknya sholat di depan, anaknya di mana? Di belakang. Ketemu dengan siapa? Teman-temannya. Akhirnya mereka berlari-larian. Ini yang salah siapa? Orang tuanya. Harusnya dia datang bersama anaknya, sampingnya. Ikuti bapak sholat. Ikuti imam. Dia tahu siapa imam. Imam adalah orang yang diikuti. Kata bapaknya, kalau imam takbir, kamu takbir nak. Kalau kamu ngelihat ayahmu takbir, ikuti takbir. Begitu diajarkan. Baru tuh demi Allah, anak kita akan mencintai masjid. Dan tahukah kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu yawma dhilla illa dhilluh, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Bagaimana mungkin seseorang hatinya terpaut dengan masjid kalau dia tidak datang ke masjid, tidak memakmurkan masjid, tidak sering diskusi tentang agama di masjid, tidak sering datang ke masjid, diskusi tentang masalah keumatan di masjid? Gak mungkin, Pak. Maka jadikan masjid kita ini makmur dengan apanya? Bukan sekedar dengan sholatnya, tapi sering kita diskusi. Mungkin bercanda yang tidak berlebihan di masjid, kita ngobrol santai di masjid. Sehingga masjid ini hidup. Masjid ini sebagai pusat kebudayaan, pusat kekuatan umat Islam dari masjid, Pak. Ya. Nah, yang sedihnya sekarang rata-rata masjid isinya orang-orang yang sudah sudah dikit lagi lah kira-kira. Kan gitu kan? Mana anak muda masjid coba? Ya, harusnya lebih banyak mengisi semuanya tentunya, bukan sekedar yang tua. Atau sebaliknya bukan sekedar yang muda, tapi yang tua, yang muda, anak-anak, mereka datang ke masjid. Karena yang pertama kali diperintah oleh Allah kepada Rasulnya SAW sebelum membangun daulah negara, itu adalah masjid dulu. Masjid Kuba itu yang pertama. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan siapa yang berwudu dari rumahnya, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya? Umroh. Sholat 2 rakaat itu Pak, di Masjid Kuba. Masjid yang pertama dibangun sebelum bahkan Masjid Nabawi. Masjid Kuba. Ya, masjid pusat peradaban, pusat kekuatan, pusat taklim, kajian, membentuk umat yang benar, itu dari masjid. Maka jangan pernah kita meremehkan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita kajian di masjid. Bahasa hadisnya dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Lihat kata Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Apa rumah Allah itu? Masjid. Yang mereka itu yatluna kitaballah, mereka mempelajari kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, saling belajar di antara mereka tentang kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali orang yang satu kaum yang duduk di masjid Allah itu, Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan hidup. Maka kalau kita mau tenang hati kita, datang ke majelis ilmu di masjid. Ya, oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan yang lurus itu, yang benar itu, yang dianjurkan itu kalau kita kajian di masjid.
Hidupkan masjid Allah ini. Jangan di rumah. Ya, jangan kajian di rumah. Kajian itu di rumah-rumah Allah. Bukan di rumah kita, tapi di rumah Allah, di masjid. Biasakan supaya masjid Allah ini apa? Dikenal oleh kaum muslimin. Ya Allah, masjid kok selalu penuh. Ya. Coba lihat ya, apa kebanyakan masjid kita. Ya. Waktu subuh kayak seperti ini. Ya, kayak kemarin Jumat ya. Ini Jumat kan selalu penuh nih, betul ya? Penuh kan Jumat? Penuh. Coba kalau subuhnya seperti Jumat. Kira-kira Az-Zumar sudah seperti itu atau belum? Belum. Ayo kita jadikan subuhnya Az-Zumar seperti Jumatnya Az-Zumar. Ya. Subuh paling kita tadi berapa? Ada 3 saf, 4 saf? 4 saf. Kan gitu kan? Coba kalau seperti beberapa masjid yang lainnya. Kami kemarin saya baru pulang dari touring 5 hari Jakarta, Bromo, Surabaya. Itu ada masjid di Lamongan, Masjid Namira. Mungkin ada sebagian jemaah yang sudah pernah ke sana. Masjid Namira itu kalau kita lihat di sosial media itu Masya Allah Pak, masjidnya bagus sekali. Yang didirikan oleh seorang pengusaha minyak atau batu bara saya lupa. Itu masjidnya besar Pak. Kalau subuh Masya Allah datang dari berbagai daerah. Ada yang pakai kendaraan pribadi, ada yang pakai bis. Mereka sholat di waktu subuh, penuh masjidnya. Padahal masjidnya itu satu shop sekitar 75 atau sampai 100 lah. Ya, berapa ke belakang, berapa shop, berapa baris, tapi penuh waktu subuh. Masya Allah. Kita juga ngelihatnya enak. Senang kita ngelihat kalau masjid begitu. Atau jangan jauh-jauh yang sudah viral lebih dahulu. Masjid di Yogyakarta, masjid apa itu? Nah itu, mungkin ada yang pernah sholat subuh di sana? Ya, kami beberapa kali sholat subuh di sana. Pulang dari touring Solo menuju arah selatan, kami selalu mampir ke Yogyakarta. Ya, jam 3 dari Solo sampai waktu subuh pas di Yogyakarta. Karena kita bawa motor, cepat. Cuma 1,5 jam, nggak sampai 2 jam, 1,5 jam. Kita udah sholat subuh di Jogokarian, itu selalu penuh setiap subuh Pak. Sampai keluar bahkan ke jalanan. Harusnya kita biasakan tuh rumah Allah ini. Bukan karena kemudian masjid itu wajar karena kecil, bukan. Tapi ini rumah Allah kita bangun sebagaimana perintah Allah kepada nabinya sebelum membangun sebuah negara yang dibangun dulu adalah masjidnya. Kemudian kita lanjutkan. Tahukah kita perintah yang kedua sebelum Nabi kita diperintah untuk membangun sebuah komunitas yang soleh, negara yang baik, Nabi SAW setelah banaul masjid, membangun masjid, perintah yang kedua adalah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Unik ya kalau kita baca sejarah. Kalau kita telaah sejarah itu, Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Setelah dibangun masjid, Nabi mempersaudarakan antara orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang disebut muhajirin dengan orang-orang saudara mereka yang menerima saudara-saudara mereka dari Mekah, yaitu al-ansor. Dipersaudarakan Pak. Nggak mengenal suku, nggak mengenal dari keturunan dari siapa, darahnya apa, dipersaudarakan dengan Islam. Sehingga Islam Madinah menjadi kuat Pak. Saling topang menopang. Nah disinilah pelajarannya pada pagi hari ini. Di mana posisi kita dengan saudara kita yang lainnya. Padahal nikmat ukhuwah itu nikmat yang agung bahkan sampai kepada sebuah pembentukan negara. Nabi mempersaudarakan Abu Bakar dengan saudaranya dari kalangan Ansor. Nabi mempersaudarakan Umar dengan saudaranya dari kalangan Ansor. Begitu pula dengan saudara-saudara yang lainnya dipersaudarakan sehingga Madinah menjadi kuat. Negara yang kuat karena ditopang oleh nikmat ukhuwah. Maka lihat bagaimana Nabi SAW dalam beberapa hadisnya memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya kita menguatkan satu dengan saudara kita. Dengan saudara kaum mukmin yang lainnya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, ya,
Matsalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin itu kalbunyan, seperti satu bangunan. Seperti apa? Satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Yang satu bahagiannya menguatkan bahagian yang lainnya. Permisalan yang luar biasa dari Nabi tentang kita dengan saudara kita mukmin. Seperti satu bangunan Bapak Ibu. Ini bangunan yang kita lihat, ini kan terbentuk karena apa? Satu dengan yang bahan-bahan yang lain itu saling apa? Menopang. Coba kalau semen dengan pasir, ogah-ogahan, saling apa? Saling benci, nggak mau menyatu. Kira-kira terbangun ya bangunan ini? Nggak bakalan. Kata semen, lo urus sendiri. Gue ngapain nyatu sama lo? Kata pasir, oke. Ngapain juga gue nyatu sama lo? Nggak bakalan terbangun bangunan yang indah. Ya. Coba antara kayunya dengan bahan istilahnya maaf itu, semennya, nggak mau nempel dia. Nggak bakalan ada seperti ini. Nggak bakalan ada, Pak. Ya, begitu pula apa namanya, bagian lantainya. Kalau dia nggak mau nempel dengan semennya, nggak bakalan cantik ini bangunan. Yang ada hanya kasar saja. Maka lihat perumpamaan dari Nabi SAW tentang diri kita dengan saudara kita, itu seperti bangunan yang satu dengan yang lain saling harusnya menguatkan. Bukan justru saling melemahkan. Nah ini penyakit nih. Ya, penyakit kita sekarang ini. Antara satu saudara mukmin dengan mukmin yang lainnya justru saling melemahkan, saling memfitnah, saling merendahkan, saling membelakangi. Padahal pesan Nabi tidak begitu, Pak. Ya, setelah Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, Masya Allah, nggak ada satu kekuatan pun di luar dari Madinah yang berani macam-macam sama Madinah, itu nggak ada, Pak. Ya. Bahkan Mekah pada saat itu khawatir karena Nabi sudah punya kekuatan lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu turunnya surat At-Taubah itu di Madinah, Pak. Kalau kita baca surat At-Taubah, surat yang keberapa itu? 9, itu turun ketika Islam itu Masya Allah sudah kuat, Pak. Ya, turun surat At-Taubah. Ya. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Ada pemakluman, informasi. Ya. Dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik itu. Bahkan ketika Islam itu sudah kuat di Madinah, diberikan kesempatan itu. Bagi orang-orang musyrik yang masih dia kekeh dengan kemusyrikannya, diberikan waktu 4 bulan, Pak. Ya, yang pertama, kalau enggak mereka itu keluar, atau mereka akan diperangi oleh kaum muslimin. Sampai begitu tuh. Dulu di Mekah enggak begitu. Dulu di Mekah, Pak, justru kaum muslimin menjadi bulan-bulanan dari orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika Daulah Madinah berdiri, Masya Allah, Islam semakin jaya, semakin kuat, dan semakin diperhatikan. Bahkan tahukah kita sampai dua kekuatan superior pada saat itu takut dengan apa? Madinah. Romawi, Yunani, itu apa namanya? Romawi Persia maaf, itu takut dengan apa? Madinah. Bahkan nama Muhammad tuh sampai ke Romawi dan sampai ke Persia. Siapa Muhammad nih? Punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Maka di sini yang harusnya yang kita pelajari jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ta'akhi, nikmat ukhuwah, disatukannya kita dalam Islam itu wajib kita pertahankan. Jangan sampai kemudian diporak-porandakan oleh syaitan. Diporak-porandakan oleh musuh-musuh Islam sehingga satu mukmin dengan mukmin yang lainnya saling merendahkan, saling membelakangi, saling memfitnah, saling menggibah. Padahal tadi Nabi mengatakan apa? Mukmin permisalannya dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Bahkan dalam hadis yang kedua Nabi katakan apa? Al-mu'min mir'atu akhihi. Mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti apa? Mir'ah. Apa arti mir'ah? Cermin. Di cermin, Pak. Ya, cermin. Permisalan yang pertama tadi seperti bangunan, permisalan yang kedua seorang mukmin itu dengan saudaranya seperti cermin. Yang namanya cermin kalau kita berkaca, yang di sana itu siapa, Pak? Yang kita lihat di cermin siapa? Diri kita. Betul atau tidak? Kan gitu ya. Seakan-akan Nabi ingin memberikan pelajaran kita dengan saudara mukmin kita itu seperti cermin. Yang kita lihat pada saudara kita sebenarnya siapa?
diri kita. Ya. Kalau kita tersenyum di sini, di bayangan cermin, di cermin itu pasti tersenyum apa enggak? Tersenyum. Kalau kita menunjukkan kesedihan di cermin juga apa? Sama. Kenikmatan yang dirasa oleh saudara kita adalah kenikmatan kita juga. Harusnya ketika kita melihat saudara mukmin kita senang, kita juga ikut apa? Senang. Sebaliknya, harusnya ketika kita melihat saudara kita lagi sedang apa? Ditimpa musibah, dia sedih, harusnya kesedihan itu juga kesedihan siapa? Kesedihan kita. Itulah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi di Palestina itu harusnya bagian dari apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lainnya itu juga apa yang menimpa kita. Jangan sampai kita menunjukkan ketidakpedulian kita. Ya. Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minna. Siapa yang tidak peduli tentang urusan mukmin, maka bukan bagian dari golongan kami. Karena cermin yang kita lihat di cermin itu diri kita juga. Ya, ketika dia gembira, kita ikut gembira. Masya Allah, alhamdulillah. Saudara kita itu dapat nikmat, kita senang. Jangan sebaliknya, saudara kita lagi dapat nikmat, biasa tuh, paling dia korupsi, ya kan? Biasa tuh paling dia caranya begitu-begitu. Yang mengatakan begitu justru saudaranya sendiri. Oleh karena itu di mana posisi kita dengan saudara kita ini yang kita bahas. Harusnya apa? Kita ikut senang ketika saudara kita lagi nikmat. Dan kita ikut sedih ketika saudara kita lagi sedang mendapatkan musibah. Begitulah seharusnya Pak. Karena dia cermin. Sehingga bahkan sampai dalam hadis yang lainnya Nabi katakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudaranya persis seperti mencintai siapa? Diri sendiri. Subhanallah. Lihat Nabi ngajarin luar biasa ya. Tidak sempurna iman seorang di antara kita sampai kita mencintai saudara kita persis seperti mencintai diri kita sendiri. Ya. Jangan dibalik. Ya, jangan apa? Jangan dibalik. Kita mencintai diri kita karena ada maunya, tapi kita nggak mencintai saudara kita. Karena apa? Dia tidak apa? Tidak respect kepada kita. Bukan begitu. Oleh karena itu banyak larangan Nabi SAW untuk menguatkan tadi, untuk menguatkan bangunan tadi, untuk merasa kita cermin bagi saudara kita. Itu banyak ancaman-ancaman larangan dari Nabi SAW. Kata Nabi apa? La tahasadu. Jangan kalian dengan saudara kalian saling hasad, wala tabaghadu, jangan kalian saling benci, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian dengan saudara kalian menjadi apa? Saudara. Ya. Maka kewajiban bagi kita menutup aib dari apa? Saudara mukmin kita, Pak. Ya. Kalau kita dapati bahwasanya apa saudara kita sedang diceritakan, maka kita wajib tutupi aib kita. Ini kadang sering nih, ya beberapa kali saya ngisi di sini. Ya kan banyak tuh, adalah yang sering tanya, nggak usah disebutin siapa. Bagaimana sikap kita Ustaz terhadap pemimpin yang zalim, kan gitu kan? Kalau dia masih saudara kita, kezalimannya, dosanya dia tanggung. Adapun kita ya sebagai rakyat yang dipimpinnya, kalau memang ada peraturan-peraturan yang apa maslahat yang baik, tetap wajib ikuti Pak, wajib taat ya, dan nggak perlu kemudian kita buka aib pemimpin kita, menceritakan aib-aib ini pemimpin kita begini Ustaz, jelek banget. Justru apa? Kita doakan yang ada, kita tutup aibnya. Sama seperti kita di lingkungan ini, RT kita itu kadang suka zalim sama kita misalkan. Maaf, di sini ada ketua RT-nya hadir gak? Takutnya ntar hadir, besok Ustaznya nggak diundang lagi. Ada gak? Hah? Kalau kita dapati, wah zalim banget Ustaz, nggak adil. Masa sama yang sebelahnya dia begini-begini, sama saya yang jauh nggak diperhatikan. Kezaliman dia, urusan dia dengan Allah. Adapun kita yang dipimpinnya, disuruh kita kerja bakti, tetap kita kerja bakti. Kan begitu. Yang ada justru apa? Kita doakan saudara kita. Sepanjang dia saudara kita.
Kan gitu kan? Kecuali kalau pemimpin kita maaf, beda dari sisi akidah. Kalau itu saudara kita, apalagi pemimpin kita masih sholat. Ketua RT kita, ketua RW kita masih sholat. Itu mukmin Pak. Saudara kita tutup aibnya. Sebagaimana kata Nabi SAW dan riwayat Imam Muslim yang lainnya, barang siapa man sataral mu'min fid dunya, kata Rasulullah, siapa yang menutup aib dari seorang mukmin di dunia, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutup aibnya di hari apa? Kiamat. Ini Nabi loh yang mengatakan, Pak. Betapa indahnya itu kalau sebuah komunitas mengikuti Nabi SAW tuntunannya. Ya. Yang kita harapkan memang pemimpin kita itu adil, kan gitu kan? Pengennya kita dapat pemimpin yang baik. Betul, tapi kan tidak selamanya begitu. Kalau baik, maka kita bersyukur. Alhamdulillah negara ini Masya Allah pemimpinnya luar biasa. Kita syukuri nikmat itu. Tapi kalau kemudian kita sedang berada di wilayah yang pemimpinnya, ya Allah, kok begitu ya? Kita doakan kepada Allah. Ya Allah, balikkan hatinya. Doa mendapatkan apa? Kebaikan. Kalau kita berdoa mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita buka aibnya, maka justru yang mendapatkan apa? Dosa kita. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, tutup aib saudara kita. Tetangga kita diceritakan, ya udah selesai. Ini gibah, nggak boleh. Itu tetangga kita. Cari pembicaranya lebih bermanfaat, tutup aibnya. Kalau kita begitu, maka nanti di hari kiamat kita ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bela kaum muslimin, kaum mukminin, maka Allah akan membela kita. Maka ini perhatikan, lihat bagaimana kalau kita lihat satu surat yang agung, satu surat itu ya. Yang disebutkan oleh para ulama, surat ini mengajarkan seluruhnya dari awal sampai akhir tentang adab-adab antara kita dengan saudara mukmin kita. Tahu surat apa itu? Surat apa Pak, Bu? Yang mengajarkan ini surat tentang adab. Surat adab ini. Surat keberapa? Ada yang tahu? Ada apa tidak? Ada yang pernah baca surat Al-Hujurat? Ada yang pernah baca surat Al-Hujurat? Surat yang keberapa? 49. Ini dari awal sampai akhirnya agama Allah semua mengajarkan tentang adab. Lihat bagaimana Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ayat pertama nih, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat adab kita nih sama Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kata para ulama tafsir, kalau sudah dibacakan ayat Allah, ada hukum Allah, ada hukum yang ditetapkan oleh Rasul, jangan bikin hukum sendiri. Kalau udah ini ayatnya, oh itu kan ayat Quran dulu. Kalau saya pendapatnya begini, nggak boleh tuh. Adab kita sama Allah. Begitu pula udah dibacakan hadis sahih tadi. Bahwasanya Nabi katakan apa? La tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling membenci. Dan jangan kalian saling membelakangi saudara kalian dengan yang lainnya. Maka jangan katakan, tapi ini orangnya betul-betul zalim. Ya itu Nabi yang mengatakan. Kalau kita kemudian mengikuti hawa nafsu kita, berarti kita sama nih. Kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Enggak boleh. Nih, lihat ayat 1 aja udah mengajarkan adab kita kepada Allah dan apa? Rasulnya. Di ayat yang berikutnya, Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kalian suaranya melebihi daripada suara siapa? Nabi. Ya. Ini ayat turun. Ini ada seorang sahabat Pak, yang memang logatnya kayak seperti kita lah di Indonesia itu. Kalau ngomong kayak terkesan kasar. Suku apa itu? Nah kalau ngomong, padahal sebenarnya dia ngomongnya biasa. Cuma karena logatnya begitu, apa di kita apa? Misalkan. Ya, betul kan? Seakan-akan kayak, lo marah sama gue? Enggak. Cuma logatnya begitu. Ini ada seorang sahabat yang begitu. Maka beliau datang, ya Rasulullah, telah turun ayat ini. Apakah itu aku? Kata Rasulullah bukan. Cuman maksudnya apa? Ya jangan kalian suaranya lebih tinggi daripada suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nggak boleh kita. Oleh karena itu kalau disebut nama Nabi, kita diperintah untuk bersolawat. Termasuk jangan Jangan kalian meninggikan suara kalian. Termasuk tadi menganggap rendah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
nafsu kita yang lebih tinggi. Enggak. Menurut saya sih enggak begitu hadis itu. Misalkan gitu ya. Dan hadis itu cocoknya 14 abad yang lalu. Ini berarti sama tuh. Tidak boleh. Ini adab terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan sebab apa? Suara kita lebih tinggi daripada suara Rasul. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa membatalkan amal kalian. Bayangkan tuh adab kita diajarkan oleh Allah sampai di ayat-ayat berikutnya. Ya. Bahkan Allah perintahkan apa? Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang suaranya lebih rendah daripada suara Nabi SAW itu ciri daripada orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah, dan dia ciri orang yang bertakwa. Oleh karena itu para sahabat tuh kalau manggil Nabi atau dipanggil oleh Nabi, Masya Allah, labbaik ya Rasulullah, aku mau panggilanmu ya Rasulullah. Nanyanya selalu rendah, Pak. Ya Rasulullah, apakah demikian? Dia tanya tuh begitu. Enggak ada suara para sahabat yang melebihi suara Nabi SAW, enggak ada. Ya. Kemudian lihat beberapa ayat berikutnya. Yang jelas surat Al-Hujurat dari awal sampai akhir itu berkaitan dengan adab yang Allah ajarkan untuk kita, kaum muslimin ini. Di dalam ayat yang berikutnya, ya, termasuk di ayat yang ke-6, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Lihat adabnya nih. Wahai orang beriman, kalau datang orang fasik, orang yang kita tahu tuh banyak berbuat dosa, datang membawa berita, jangan langsung ditelan hidup-hidup. Ditelan apa? Mentah-mentah. Ya, kita tahu nih, ini orang nggak sholat, orang suka jahil sama yang lain. Dia bawa berita, jangan ditelan bulat-bulat, Pak. Fatabayyanu, tabayyun dulu, cek dan apa? Recheck dulu. Lihat adabnya menerima berita tuh begitu, Pak. Apalagi sekarang lihat ayat ini sama nih dengan kondisi sekarang. Kita nggak tahu di medsos tuh yang bawa berita siapa, betul kan? Main share aja. Gitu. Ini Jokowi sudah meninggal dunia 2023 lalu. Itu benar apa enggak? Main share. Jadi Jokowi yang asli udah nggak ada. Itu cloningan. Ya Allah, nih kadang saya dapat berita begitu. Ustadz katanya Jokowi udah meninggal. Antum dapat dari mana? Nah itu buktinya katanya begini katanya. Ya Allah. Jangan Pak, Bu, jangan main asal share. Kita tahunya dari siapa dulu itu berita. Ya, Allah sudah pesan tuh 14 abad yang lalu itu. Kalau datang berita dari orang fasik, fatabayyanu. Cek dulu. Ya jangan main asal, wih bagus nih beritanya, Masya Allah. Gitu kan, di-share. Orang ngikutin. Kan gitu kan. Ya. Akhirnya apa? Kita dapat dosa juga. Kemudian membuat orang lain berdosa juga. Dosanya terus gitu. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Lihat adab-adab ini dalam surah Al-Hujurat itu. Adab dalam menerima berita, men-share berita. Ya. Dan ini turun kepada para sahabat. Padahal kita tahu para sahabat itu generasi terbaik. Tapi mereka tetap manusia, Pak. Buktinya apa? Buktinya, lihat ada peristiwa dalam surat An-Nur, sebab turunnya surat An-Nur, ayat 11, 12, 13, 14 itu, kisah tentang hadithul ifk, berita dusta tentang Aisyah. Pernah dengar kan? Betul? Sebagian kaum muslimin, ya mereka juga manusia seperti kita, langsung menyebarkan, Aisyah kok sampai ke Madinah, itu dituntun kendaraannya oleh sahabat, oh bukan oleh suaminya. Jangan-jangan begini, sebar langsung disebar. Padahal mereka generasi terbaik. Ya mereka juga manusia, Pak. Apalagi kita yang bukan sahabat. Yang hidupnya sudah 1400 tahun yang lalu. Kualitas keimanan kita dibandingkan dengan kualitas iman sahabat, jauh, Pak. Oleh karena itu kita mesti apa? Hati-hati. Mereka saja langsung apa? Ya kadang-kala suka lepas kendali. Sehingga apa? Nyebar tuh berita. Sampai ke telinga Rasulullah SAW. Jangan-jangan ada sesuatu nih antara Aisyah dengan siapa? Seorang sahabat, sampai itu ke telinga Nabi. Sampai Nabi apa? Terpengaruh. Sampai Nabi berubah perlakuannya yang biasanya suka ngobrol sama Aisyah. Nabi selama sebulan nggak seperti biasanya. Yang biasanya apa? Colek-colek Aisyah. Nabi nggak colek-colek lagi. Itu Nabi, Pak. Nabi juga manusia.
istrinya didesas-desuskan begitu terkena. Dari sini jelas itu bahwa ada faedah lain, kata para ulama, Nabi tidak mengetahui perkara yang apa? Yang gaib. Ini banyak orang yang berlebihan terhadap Nabi. Kalau Nabi tahu perkara gaib, hari pertama ketika desas-desus Aisyah itu sampai, pasti Nabi katakan apa? Tenang Aisyah, tenang. Kan gitu kan? Aku tahu kok, itu nggak benar. Paham sampai sini? Tapi Nabi nggak tahu perkara gaib, Pak. Sampai Nabi, kemudian tingkah laku Nabi berpengaruh. Aisyah nggak ditegur, nggak diajak bercanda. Biasanya Nabi bercanda sama Aisyah. Selama hampir sebulan itu berubah. Sampai Aisyah sakit. Sampai Aisyah minta kepada Nabi SAW, boleh izinkan aku tinggal sementara di rumah ayahku, Abu Bakar dan istrinya, gitu kan? Kata Nabi, silahkan. Tuh, Nabi berubah. Nabi juga manusia. Apalagi bapak ibu yang bukan Nabi. Ya, kira-kira panas gak Pak kalau dengar istrinya begitu Pak? Oh, panas, saya cinta banget sama istri. Kan gitu kan? Nabi juga sama. Nabi gak tahu perkara gaib kecuali diberitahu oleh siapa? Oleh Allah. Jadi jangan lebihkan Nabi di atas dari batas kemanusiaan beliau. Ya, sampai-sampai ya banyak orang yang melebihkan Nabi. Enggak, Pak. Nabi juga manusia. Ya, Nabi juga apa? Manusia. Kadang Nabi tertawa, kadang Nabi ke pasar, Nabi bercanda. Nabi juga manusia. Ya. Ya, Nabi SAW kemudian sampai berubah. Sampai turun surat Wahyu tadi. Surat An-Nur tadi. Lihat, sekali lagi bagaimana kaum muslimin juga sama. Para sahabat yang imannya luar biasa, itu masih terpengaruh. Apalagi kita. Oleh karena itu, adabnya tadi terhadap berita dicek dan dicek dulu. Dan tentang yang bahasan kita, lihat bagaimana adabnya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, di ayat yang ke-10 tuh. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Yang namanya saudara, karena kita saudara-saudara, kan harusnya saling saling jaga. Bukan saling membelakangi, saling merendahkan, enggak. Yang namanya saudara kita, satu darah, satu ibu, satu bapak, kita jaga adik kita. Kita jaga kehormatan kakak kita. Itu baru saudara. Dan mukmin adalah ikhwah, saudara. Kalau kita mendapati ada dua mukmin yang sedang berseteru, bertikai, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faslihu, damaikan baina akhwaikum, di antara dua saudara kalian. Jangan malah seneng, rasain lo. Ya kan? Ya, emang biarin aja dia berantem. Ini berarti kita Kita nggak mengetahui adab kita terhadap saudara kita. Padahal tadi kata Nabi bangunan. Ya, seperti bangunan. Atau seperti apa tadi? Yang kedua, cermin. Kalau kita ngelihat saudara kita lagi bertikai, semaksimal mungkin kita damaikan. Atau kalaupun kita nggak ada hubungannya, misalkan yang bertengkar itu adik kakak, kita nggak ada hubungannya, ya kita mungkin bisa usulkan kepada saudara yang lainnya yang bisa obrolkan. Tolong adik kakakmu itu coba nasihatkan. Mengganggu tetangga-tetangga yang lainnya kalau berantem suaranya meninggi, kita bisa lakukan seperti itu. Kemudian di ayat berikutnya lihat bagaimana adab terhadap saudara kita. Kata Allah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, jangan satu kaum menjelekkan, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, karena boleh jadi kaum yang dicela, yang diejek lebih lebih baik. Wala nisaun, begitu pula sekelompok wanita nih muslimah. Jangan mengejek sekelompok wanita yang lainnya, karena boleh jadi asa ayyakunna khairam minhunna. Karena boleh jadi wanita yang diejek lebih mulia daripada wanita yang mengejek. Lihat adab berikutnya kata Allah wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian memanggil dengan panggilan yang buruk. Panggil saudara kita dengan panggilan yang dia senangi. Kan adabnya begitu. Ya, panggil dengan panggilan yang membuat dia senang. Ya, kalau di zaman Nabi itu kan saling memanggil dengan panggilan Panggilan nama-nama kunyah mereka. Ya Aba Muhammad, ya Aba Abdullah. Masya Allah, itu nikmat.
Jangan tetangga kita hitam, sini deh. Ya Allah. Ya, tetangga kita itu misalkan punya kekurangan, kita panggil pakai nama Quran, itu nggak boleh, Pak. Ya, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Kata Allah Subhanahu wa taala, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Kalau kita tahu dia saudara iman kita, panggil yang terbaik, Pak. Ya Abul Khair. Ya, karena kita tahu tuh, orang ini suka berinfak, kita panggil, wahai bapaknya kebaikan, kan bagus itu. Ya kan gitu. Ya, enak, nikmat tuh. Kita panggil tetangga kita, saudara kita dengan panggilan yang bagus. Ya, jangan panggilan-panggilan yang yang buruk. Nggak usah jauh-jauh lah, keluarga kita sendiri. Diajarkan oleh Islam kita manggil pasangan kita, bapak ibu, ya pasangannya itu dengan panggilan yang terbaik. Dengan apalah sebutan yang membuat dia seneng, gitu kan enak, betul kan? Suaminya, ya kalau zaman anak-anak sekarang, anak-anak zaman apa ini? Mungkin panggilan yang membuat dia semakin cinta, apa tuh panggilannya apa? Misalkan, ya kalau kita enggak begitulah, ini yang sudah tua-tua ya jangan begitulah, ya kan? ya kan? Padahal itu kan sebenarnya kisah binatang antara bebek dengan ayam. Betul apa enggak? Beb, ya kan? Apa ay? Ya kan gitu. Tapi anak-anak kan paling senang dipanggil gitu kan? Nabi panggil Aisyah siapa, Pak? Lihat. Aisyah tuh semakin, ya Allah, suamiku. Coba kalau Bapak, siapa di sini yang panggil sayang di rumah? Coba ya, kita tanya dulu ya Bu ya. Siapa Pak? Yang walaupun udah setua ini masih panggil sayang. Siapa coba? Nggak ada kan? Emang begini, ya kan? ya. Saya kalau di rumah itu walaupun saya sudah 30 Pak menikah, 30 tahun menikah saya. 96 saya menikah mau 30. Saya masih panggil istri saya walaupun udah punya anak-anak saya udah pada besar, saya masih panggil adek. Saya masih panggil dek. Ya. Masih biasa saya, ya. Sama istri saya masih panggil adek. Kalau orang Jawa kan begitu, ya kan? Saya masih panggil dek. Ya, tidak saya panggil yang lainnya karena itu panggilan bagi saya kesayangan. Ya kan? Ya. Setidaknya kita panggil yang terbaik, Pak. Jangan anak kita gendut, kita panggil Dut, sini Dut. Nanti dia akan terekam tuh. Ya, kalau dia terima, Pak. Kalau dia nggak terima, Bapak gimana saya dipanggil gendut, ya kan gitu. Nanti teman-temannya Dut, lo Dut ya kan gitu kan. Di sekolah dipanggil gitu juga. Coba kalau panggilnya sini Cah Bagus. Siapa, kalau suku mana tuh yang Cah Bagus, betul kan? Hah? Dari mana itu? Cah Bagus ya? Ya, Cah Bagus ini Cah. Anak pinter mama sini. Itu Masya Allah kan anak jadi seneng itu, Pak. Jangan panggil-panggil yang demikian, ya. Ya, suaminya bikin kopi, istrinya gitu kan, walaupun istrinya kulitnya agak gelap, tolong bikinin kopi, Aduh ya Allah. Ya. Ya, jangan, Pak. Panggil yang terbaik. Ya, ini ayatnya jelas ini, Pak. Nggak boleh, ya. Panggil cucu dengan panggilan, ya Allah manis, sini. Itu kan bagus. Jadi kadang suka malah di hewan yang panggilannya bagus, betul kan? Hewan malah dipanggilnya yang bagus-bagus. Sementara anaknya, cucunya, atau pasangannya dipanggilnya dengan sembarangan. Nggak boleh. Ya. Adab yang berikutnya lihat di ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Lihat adabnya. Wahai orang beriman, jauhilah persangkaan. Kenapa? Inna ba'dadh-dhonni itsmun, karena kebanyakan persangkaan itu adalah dosa. Kita jaga, Pak. Ini si fulan kemana ya? Biasa Ustaz. Emang dia kalau ngaji males. Nah, itu persangkaan. Coba kalau kita tahan hati kita. Kemana si fulan biasa ngaji? Mungkin kayaknya takutnya sakit ya Ustaz ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kan lebih nikmat, Pak. Kita jaga persangkaan kita kepada saudara kita. Kemana nih tetangga? Enggak kerja bakti. Ya Pak RT kayak kagak tahu aja dia Pak RT. Ya kan? Kalau kerja bakti pasti dia keluar kota. Itu persangkaan itu, Pak. Padahal jangan-jangan dia lagi ada sama ibunya sedang sakit. Maka kata para ulama, salamatus sadr, husnuzon itu lebih baik. Menyelamatkan sadr yang ada di dada hati kita. Mungkin dia lagi sedang, mungkin dia.
Oleh karena itu kata Umar ibn Khattab, kalau saudara kita enggak hadir, berikan 1000 alasan. Sehingga hati kita selamat Pak dari prasangka buruk. Ini ayatnya jelas Pak. Kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Jauhi sebagian persangkaan. Kenapa? Sebagian besar persangkaan itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan suka cari-cari kesalahan orang. Enggak boleh. Makanya berat tuh. Profesi sebagai mata-mata itu berat itu Pak. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang bertugas sebagai yang tukang mata-mata. Kalau ada taubat Pak, ya ada yang mantunya yang di bin, ya kan? Ya kecuali kalau Badan Intelijen Negara untuk kebaikan itu silahkan boleh, ya kan? Tapi jangan suka memata-matain orang, ya kan? Nggak boleh. Ya cari-cari suka cari-cari kesalahan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah apa? Wala yaghtab ba'dukum. Ada berikutnya apa? Jangan saling gibah satu dengan yang lainnya. Menceritakan aib. Walaupun memang itu aib buat dia. Yang saya ceritakan Ustadz itu benar. Ia pernah ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, yang kami ceritakan itu benar. Memang dia begitu." Kata Nabi, "Itu juga gibah." Kalau yang kalian ceritakan tidak ada pada saudara kalian, itu namanya apa? Bughtah, fitnah. Dua-duanya dosa. Saya benar kok, emang dia itu kalau tidur suka ngorok. Ya itu memang nyata. Betul, tapi itu ghibah. Ya emang dia benar gitu Ustaz, kalau kerja bakti pasti dia tidak hadir. Memang dia benar, malas kalau kerja bakti, tapi itu juga ghibah. Lebih baik apa? Kita selamatkan hati kita. Ini semua lihat nanti baca surat Al-Hujurat 49 ayat 1 sampai dengan ayat akhir itu berkaitan dengan adab. Makanya surat ini disebut sebagai surat apa? Surat adab. Suatu saat nanti bisa kita lihat tafsirnya, kita pelajari satu persatu dari ayat yang mulia ini insya Allah. Nah, kesimpulannya sekali lagi, di mana posisi kita dengan orang-orang mukmin, saudara kita? Maka hendaklah kita jaga Pak beberapa pesan Allah dan pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadikan saudara kita betul-betul apa? Cermin bagi kita. Ya, jadikan saudara kita betul-betul yang menguatkan kita. Jadikan kita pun yang menguatkan saudara kita. Karena kita adalah saudara dimanapun dari bangsa apapun. Islam tidak memilah apa darahnya biru, merah atau sukunya ini enggak. Tapi Islam menyatukan dimanapun itu mukmin adalah saudara kita. Mudah-mudahan nasihat yang singkat pada pagi hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan insyaallah suatu saat nanti bisa kita kaji tafsir. Ya, ini yang saya pegang ini tafsir yang ya panjang ya nanti kita bisa bahas. Kita merujuk kepada kitab tafsir para ulama ya Imam Ibnu Katsir atau kitab At-Taisir ya, tentang surat berkaitan dengan adab ini. Ya mudah-mudahan insyaallah ada kesempatan di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Tadi dulu Bu, sabar. Baik, bismillah Ustaz. Satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menyikapi terkait dengan peran masjid sebagai sarana untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah Ustaz ya. Salah satunya adalah itu. Tapi fakta di Indonesia sendiri gitu ya, kita melihat masjid terkotak-kotakan dengan adanya manhaj yang berbeda gitu saja. Sehingga saat misalkan si ustadznya A gitu ya, yang jamaahnya tidak mau mendengarkan atau sebaliknya gitu ya, misalkan ini banyak terjadi di antara kita sehingga menjadikan sebab perpecahan di antara umat gitu saja. Sebab perbedaan manhaj yang berbeda tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal ini Ustaz supaya tetap terjalin hubungan ukhuwah Islamiyah supaya tetap erat walaupun dengan perbedaan manhaj yang berbeda-beda gitu. Barakallahu fiik. Perkara-perkara yang di kalangan para ulama pun terjadi perbedaan, maka kita bersikap tasamu, toleransi, berbesar hati terhadap saudara kita yang berbeda. Contohnya misalkan berkaitan dengan masalah fikih. Berbeda masalah apa? Fikih. Ya. Dan para sahabat sepengetahuan saya itu enggak berbeda dengan masalah manhaj. Arti manhaj itu kan jalan yang ditempuh oleh siapa? Nabi SAW. Kalau kita dapati saudara kita itu ternyata jalannya bukan jalannya Nabi, ini baru kita kasih nasihat. Ya. Ya. Kalau misalkan kita dapati
Jadi mungkin maksud penanya ini kalau berkaitan dengan masalah-masalah sifatnya fiqhiyah, fikih, harusnya kita berbesar hati. Tegakkan ilmu padanya. Sehingga ketika kita berbicara pada saudara kita yang berbeda fikih, landasannya bukan nafsu. Tapi kalau misalkan soal manhaj itu artinya apa? Jalan. Ya, yang ditempuh oleh Nabi SAW. Nah semua kita, kaum muslimin, wajib tidak mengikuti jalannya Nabi? Jawabannya wajib. Kalau ada orang yang kemudian maaf nih, sholatnya ya tidak seperti Nabi, wajib kita apa? Kita nasihati itu. Anda kok sholatnya apa? Demikian, gitu ya? Sholatnya meletakkan batu ketika sujud misalkan. Ini berarti udah berbeda manhaj nih. Paham? Ya kalau berbeda manhaj, mesti kita apa? Kasih apa namanya? Istilahnya ilmu supaya dia dapat apa? Hidayah. Ya. Jadi bedakan antara perbedaan sifatnya fiqhiyah dengan perbedaan yang sifatnya usul. Artinya usul itu pokok. Ya, kalau perbedaan itu pada apa? Masalah pokok. Kalau di masjid ada orang yang kalau kemudian maaf datang ke masjid, misalkan datang ke masjid ya. Ini terjadi Pak. Saya nggak buat-buat ya. Saya nggak buat-buat. Terjadi Pak. Dia kalau setiap datang ke masjid sholat sendiri Pak. Tapi uniknya di dalam. Ya, nggak usah disebutkan lah nama masjidnya, nanti Bapak cari-cari lagi, ya kan? Dan saya menyaksikan, Masya Allah kita udah nasihatkan, sholat kalau datang ke masjid tapi dia selalu sholat sendiri di pojok. Ada yang terjadi begitu? Ada. Ini jelas Nabi manhajnya nggak mengajarkan begitu, Pak. Siapapun kaum muslimin kalau udah datang ke masjid, kalau udah ditegakkan iqamah, maka dia wajib ngikutin siapa? Imam. Nah, kalau dia menyempit sendiri di pojok. Dengarkan Pak. Dengarkan. Ini terjadi demi Allah Pak. Ya, dia sendiri, pakai sejadah sendiri. Ini jelas apa manhajnya apa? Manhaj apa yang dipakai? Padahal Nabi tidak mengajarkan begitu. Paham? Ya. Tapi kalau kemudian hanya sekedar Allah, kan gitu di sini dengan misalkan gitu, ini fikih. Kita harusnya berbesar hati. Oh dia pakai dalil yang apa hadis? Siapa? Hadis yang satu misalkan. Kita nggak boleh kemudian menegur Anda maaf di sini semua rata-rata di sini ya. Ya Anda sholat di masjid yang lain nggak boleh gitu. Ya. Kemudian ada orang yang misalkan kita buka saja subuhnya kayak kita subuh tadi. Misal ya, ada yang kunut, ada yang tidak. Padahal kunut mu'tabar, ratusan tahun sudah dibahas perdebatan para ulama. Kemudian sebentar, sebelum masuk masjid, ini subuh loh. Anda kunut apa tidak? Oh saya kunut, maaf, masjid yang sono aja. Nggak boleh. Tidak boleh Pak. Ya, karena kunut itu perbedaan udah dibahas oleh para ulama. Silahkan. Ini terjadi juga Pak. Terjadi demi Allah. Ya, masjidnya tidak kunut, mereka bikin jamaah sendiri di teras masjid itu. Bikin kunut. Aneh ini. Yang begini yang mesti kita dekati. Kenapa sampean ini? Kalau bahasa kasarnya begitu ya. Kenapa panjenengan ini? Kok kita tegakkan sholat tapi panjenengan malah berserta jamaahnya negakkan sholat sendiri? Jawabannya apa? Karena tadi pakai kunut. Karena tadi nggak pakai kunut. Kami pakai kunut. Ya Rabbana. Ya. Hal seperti ini ya ditegakkan dengan ilmu, Pak. Ditegakkan dengan apa? Dengan ilmu. Hanya gara-gara kemudian misalkan nih, hanya gara-gara soal perbedaan seperti itu kemudian dia pilih-pilih masjid atau pihak masjid itu menolak yang demikian. Kalau kita bicara manhaj, jalan Nabi. Kalau ada orang yang tidak menempuh jalannya Nabi, perlu dikasih nasihat. Perlu dikasih nasihat. Ya. Kalau jalan Nabi itu tetap sama Pak. Makanya kan doanya satu jalan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu dalam bahasa Arab kan cuma satu. Enggak jamak. Ya Allah tunjukilah jalan. Jalannya maksudnya satu Pak. Enggak banyak. Jalannya siapa? Ma ana alihi wa ashabi. Kata Nabi, apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Nah kalau ada orang yang ikuti jalan yang lain bukan jalannya Nabi, berarti dia berbeda manhaj. Berbeda Manhaj. Ya. Dia sholatnya yang lain 4, dia 2.
padahal bukan musafir, misalkan gitu ya. Ya, ketika dia maghrib, sholatnya sendiri, padahal ada jamaah. Ini berarti manhajnya berbeda. Ini manhaj siapa nih? Jangan manhaj Syiah. Kalau dia sholat selalu letakkan batu, kan Syiah begitu, betul ya? Dia sholat begitu. Kemudian apa? Sholat pakai kaos oblong atau sholat kemudian apa? Macam-macam, ya. Kan sekarang macam-macam nih sholat. Ada yang sholat badannya ke kiri ke kanan, ya kan gitu kan? Ya, ke depan ke belakang. Emang zaman fitnah itu macam-macam, Pak. Hati-hati nih. Jadi bedakan antara manhaj dengan apa? Dengan perbedaan-perbedaan yang sifatnya kita bisa toleransi, Pak. Oh, panjenengan pakai yang hadis ini ya. Silakan, monggo. Enggak apa-apa. Ya kan? Tidak menjadi masalah. Itu loh ya. Itu yang yang mestinya sampai kepada kita. Soal misalkan sarung dengan sirwal. Ya jangan diperdebatkan. Yang pakai sarung silahkan. Yang pakai sirwal juga silahkan. Jangan ada kemudian di sini sirwal semua, maaf ya. Yang nggak pakai sirwal, pakai sarung silahkan ke pesantren. Nggak ada gitu. Ya kan? Sama. Ya semua yang penting dia manhaj itu sama, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Allahu a'lam. Baik. Tadi duluan mana tadi? Ya, Bapak dulu nih. Tapi jangan pemerintah ya, Pak ya, ya kan? Iya. Masya Allah. Hmm. Hmm. Pertanyaannya, baik. Barakallahu fiik. Nah ini sudah wilayah-wilayah yang sebenarnya saya nggak bisa jawabnya. Tapi paling saya jawab, kalau ada teman kita yang kebetulan melakukan sesuatu program atau sesuatu kegiatan yang justru seakan-akan kita tidak dianggap misalkan seperti itu, ya tergantung kedudukan kita apa. Ya, kalau kedudukan kita itu bisa memberikan nasihat, Mbok ya jangan seperti itu, silakan kasih nasihat. Silakan kasih nasihat. Tapi kalau kedudukan kita ternyata jauh, artinya kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan, maka cukup tadi doakan saja. Ya, mudah-mudahan si fulan berubah, mudah-mudahan si fulan diberikan hidayah, mudah-mudahan si fulan, masya Allah, didoakan saja. Ya cukup. Ya, adapun kita, ya sudah apa yang kita yakini dari tuntunan Nabi SAW kita lakukan. Ya, kecuali kalau kita yang justru dilakukan sahabat kita ini misalkan ternyata kita ilmunya belum datang kepada kita dan itu sunnah Nabi SAW, maka harusnya kita juga tunduk. Kita ikuti sahabat kita. Kenapa? Ternyata dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, misalkan soal maulid tadi, ya kan gitu ya. Soal soal maulid. Di zaman Nabi SAW memang tidak ada maulid. Ya, nanti ada satupun hadis yang memberikan gambaran bahwasanya Nabi kemudian bermaulid. Ya, tergantung kalau kemudian banyak di antara kita yang maulid itu karena karena hanya misalkan kebiasaan saja. Atau ada yang bertujuan untuk mengumpulkan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya maulid kemudian isinya dibacakan tentang sejarah Nabi. Mungkin awal-awalnya dulu begitu. Mungkin ya. Tapi yang jelas Nabi SAW tidak melakukan maulid. Ya, Nabi SAW kalau misalkan melakukan maulid, pasti sejak awal Nabi sudah ngumpulin para sahabat. Saya 12 Rabiul Awal misalkan. Betul kan? 12 Rabiul Awal. Ini besok udah tanggal 11 nih. Jangan lupa, lusa kita berkumpul. Ada nggak yang begitu? Kan nggak ada. Kan nggak ada kan? Tidak ada. Oleh karena itu sebaik-baik petunjuk kata Nabi, fa inna khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW punya saudara-saudaranya, bahkan punya istrinya. Kalau Nabi mau, Nabi bisa lakukan. Tapi ingat, Nabi nggak pernah mengadakan maulidnya Khadijah. Yuk kita peringati dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika
Kalau seperti di negara kita ini, ya misalkan tentang masalah perayaan Maulid, ya kan gitu ya, asalnya tidak ada dari Nabi SAW, ya, asalnya dari Nabi tidak ada. Maka kita ngikutin Nabi SAW, bukan ngikutin yang lainnya. Kalau kemudian kebijakan, kemudian oh di negara ini ada, ya silahkan kalau kemudian itu memang nasihat sudah sampai, dia mau melakukan, asalkan tadi, kalaupun di dalam kegiatan maulid ini, ya benar, ya kumpul, dibacakan sejarah misalkan gitu ya, dibacakan kisah Nabi SAW mengambil ibroh. Cuma kebanyakan kita kadang-kala suka acara-acara seperti itu, disusupi dengan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Itu ada kemarin itu bagus tuh dari Kiai Haji siapa? Yang di Cirebon, saya lupa. Yang punya Al-Bahjah itu. Buya ya. Buya siapa itu? Iya. Beliau katakan jangan kotori acara begitu dengan hadis-hadis palsu. Banyak di acara maulid yang disampaikan hadis-hadis apa? Pada titik ini lihat Masya Allah. Beliau kasih nasihat tuh. Beliau kasih nasihat bagus. Disampaikan hadis begini, padahal Nabi nggak pernah sampaikan hadis. Ingat, kata Nabi SAW, barang siapa yang menyampaikan hadis yang bukan berasal dariku, maka dia sedang menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kalau kemudian, ya sebagian ulama, ini kan sebenarnya maulid juga perdebatan para ulama. Adapun saya memilih Nabi SAW tidak mencontohkan, maka saya tidak bermaulid. Saya pribadi tidak melaksanakan maulid. Ya, walaupun dulu ya namanya Bapak Ibu tahu sendiri, kalau di Betawi itu udah nggak pernah tinggalin soal-soal gituan. Saya sampai hafal Pak, kalau bacaan-bacaan maulid, ya bantal pindah satu tempat ke tempat yang lainnya, ya baca kemudian kisah ini dan seterusnya, itu saya dulu hafal. Cuma setelah kita pelajari Nabi SAW tidak mencontohkan, bahkan tidak memerintahkan, maka kita tinggalkan. Adapun saudara kita yang masih maulid, ya nggak boleh kemudian kita kita menghukumi, wah ini nih nggak boleh masuk Masjid Az-Zumal misalkan gitu ya, nggak boleh Pak. Kenapa? Dia masih saudara kita, dia masih saudara kita. Ya, kalau saya ditanya tadi tentang kasus kayak maulid, saya tidak bermaulid. Yang ada saya kaji hadis-hadis Nabi SAW, yang ada saya tunjukkan kecintaan Nabi dengan izin Allah mengikuti sunnah Nabi. Karena dulu kami pengalaman Pak, ya ini cerita pribadi saja. Kalau kita kok kadang-kadang, mungkin masih sekarang ya, kalau kita maulid Masya Allah, sampai jam-jam 11, jam 12 malam, gitu kan? Subuhnya kesiangan. Lebih penting mana subuh dengan maulid? Tapi banyak yang terjadi, kadang saya nih suka nggak paham. Padahal subuh lebih utama. Tapi kita belain sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi meninggalkan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang diajarkan oleh Nabi taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua ini, lan tadillu abada. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan berarti hadis dilaksanakan sekemampuan kita. Sunnah Nabi diwujudkan dalam tingkah laku kita. Sunnah Nabi begini, kita laksanakan. Jadi mencintai Nabi bukan sekedar hal-hal yang sifatnya acara-acara belaka, tapi yang paling penting menghidupkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saya misalkan gitu tadi, melarang saya, ya misalkan ya nggak perlu kita sakit hati, nggak perlu sakit hati. Coba kita tegakkan duduk bareng. Emang ente kenapa nggak melaksanakan? Oh ternyata kita sampai ilmu. Ya udah kita tegakkan dengan ilmu. Nah kebanyakan kita kan nggak ketemu Pak. Paham ya? Kebanyakan kita nggak ketemu. Terus saling mencela. Coba kalau kita duduk bareng. Nah itu apa yang dilakukan oleh beberapa ustadz tuh. Duduk bareng. Membahas tentang tadi salah satu contoh itu. Antara Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli. Kenal? Diskusi dengan siapa? Ustadz Firanda, betul kan? Masya Allah diskusi begitu dengan ilmu kan enak Pak. Jangan saling mencela. Pokoknya yang maulid sesat, misal gitu ya. Yang nggak maulid juga sesat. Ya Allah, kita mukmin, sama-sama mukmin Pak. Ya, sama-sama mukmin. Kalau mau duduk bareng. Oh ternyata ilmu saya masih kurang dibandingkan beliau. Oh ternyata begitu ya. Iya. Oh berarti nggak ada. Iya.
Ya sudah terserah. Kalau sudah tegakkan hujah, itu ada pada diri kita. Makanya tadi saya katakan, adapun saya nggak bermaulid. Walaupun dulu waktu kecil, SD, SMP, masih bermaulid. Tapi setelah kita pelajari, ternyata Nabi SAW tidak pernah menuntunkan, maka kita menegakkan agama ini dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak. Ibu dulu Ibu. Pak, saya mau tanya mengenai muslimin muslimat itu kan kita bersaudara pada dasarnya. Kenapa kita dibatasi dengan hanya 7 keturunan? Itu aja Pak, terima kasih. Dibatasi hanya apa? 7 keturunan. Yang membatasi siapa? Pada umumnya orang bilang kalau 7 keturunan itu memang dari situ kan nasabnya itu saudara. Tapi di mana-mana di Al-Quran sendiri dibilang minal muslimin wal muslimat. Nggak ada tuh. Kalaupun ada orang yang mengatakan kita hanya 7 turunan, itu nggak benar. Ya, nggak ada sampai dibatasi berapa? 7 keturunan misalkan, nggak ada. Ya, sampai kapanpun, sampai berapa turunan pun, nggak ada istilah 7 turunan kita bersaudara. Misalkan ya, 7 turunan, sisanya mohon maaf bukan saudara, itu nggak ada. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau sampai 7 turunan, buat apa doa Nabi SAW? Ya Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, utus kepada kaum ini, maksudnya Mekah, seorang Rasul nanti. Sedangkan yang dimaksudkan Rasul di doanya Nabi Ibrahim, itu adalah siapa? Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, 7 turunan? Enggak, Pak. Berapa? 21 kakek buyut. Ini nggak ada tuh istilah 7 turunan. Ingat, ini harta khusus 7 turunan. Anta ngaji di Az-Zuman kalau bisa. Kalau yang begitu misalkan. Suruh ngaji dia, duduk dia Masjid Az-Zuman. Nggak ada istilah begitu. Mohon maaf, sebentar kita absen ya. Oh udah 7 turunan, sisanya mau keluar. Nggak ada itu. Ya, tidak benar. Kalau ada yang istilahnya menyampaikan ini cukup 7 turunan, tidak ada satupun dalil dari Quran maupun dari hadis Nabi SAW yang membatasi seperti itu. Tidak ada. Bahkan dalam hadis sebutkan boleh jadi ada keturunan kita yang dengan izin Allah bisa menyelamatkan kita di hari akhir, itu bukan anak langsung kita, Pak. Jangan-jangan cicit kita yang kesekian. Ya, yang menyelamatkan kita itu. Oleh karena itu doa itu jangan pernah dibatasi. Lihat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nggak ada tuh pembatasan. Tidak ada satupun. Ada yang doa kemudian Rabbana hablana, ya Allah karuniakan kepada kami pasangan kami cukup yang satu level. Nggak ada. Ya, keturunan kami cukup yang sampai cucu saja. Nggak ada itu. Siapapun itu, Rabbana hablana. Oleh karena itu kita nggak tahu tuh doa kita menembus ke yang level keberapa, kita nggak tahu. Tetap kita berdoa saja. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan kami. Yang mana itu? Terserah. Allah Subhanahu wa taala. Keturunan kami. Yang mana itu? Terserah. Allah Subhanahu wa taala. Yang penting doa kita itu nembus semuanya. Itulah kehebatan dari doa. Kalau kita kemudian batasi, ini tentu bukannya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Cukup insyaallah. Ya, sudah siang. Khawatir ada Silakan, Pak. Terus? Semoga Allah SWT menjadikan dada kita lebih lapang. Ya. Kalau sifat manusia betul, Pak. Nabi pernah kesel nggak? Jangankan kita, manusia terbaik aja pernah kesel. Betul ya? Ya, apalagi kita. Oleh karena itu dalam agama kita, Pak, diajarkan cuma 3 hari kalau kita tidak menegur saudara kita. 3 hari kan? Kalau lebih dari 3 hari sudah merupakan dosa. Artinya kata para ulama, ini hebatnya lihat, para ulama memberikan gambaran kita tersinggung yang namanya sifat manusia. Punya nafsu, punya perasaan. Betul ya? Tapi Islam menuntunkan jangan lebih dari berapa? 3 hari udah. Oh, kesel banget, kesel. Udah, ntar dulu, kesel. Hari pertama. Hari kedua,
Enggak, masih kesel, silahkan. Tapi kalau udah masuk malam ketiga, udah berhati-hati Pak. Harusnya kita banyak apa? Kita kembali kepada dalil yang menyuruh kita mudah memaafkan. Lihat di antara ciri dari apa orang yang akan mewarisi surga, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, kata Allah apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga adalah orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam kondisi suka maupun dalam kondisi apa? Terpaksa, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi apa? Sempit. Kemudian apa? Orang yang wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Itu pewaris surga. Kemudian wal afina 'anil nas, mudah memaafkan apa? Kesalahan orang. Karena orang kalau kemudian maaf dendam itu syaitan berarti. Enggak. Ini saya mau cerita apa adanya ya. Terjadi ya di lingkungan kami. Ada orang yang sampai puluhan tahun mengatakan pada anak keturunannya jangan sama keluarga dia. Karena dulu bapakmu gitu ya. Istilahnya berantem, berselisih sama dia. Ini jelas syaitan ini, nggak boleh Pak. Ya, tidak apalagi sampai bertahun-tahun. Orang Nabi cuma mengajarkan berapa tadi? 3 hari udah selesai Pak. Ya, minta sama Allah, ya Allah bukakan hati, lapangkan hati ini, mudah memaafkan. Walaupun dia salah, sebenarnya dia salah kan? Yang pertama kali kata Nabi yang terbaik di antara 2 orang yang berseteru adalah yang pertama kali memberikan apa? Maaf. Jadilah orang yang terbaik Pak. Nah ini nanti suatu saat mudah-mudahan Az-Zubar mengundang sahib saya, saudara saya, Ustadz Abdurrahman Dhani. Pernah dengar namanya? Abdurrahman Dhani, itu beliau herbalis. Beliau herbalis ya, tentang kesehatan. Itu ternyata Pak, kaitannya erat antara penyakit yang ada dalam tubuh kita dengan dendam. Paham? Dokter mendiagnosa nggak ada apa-apa. Tapi ternyata penyakitnya muncul. Apa? Karena apa? Dendam. Maka kalau kita mudah memaafkan, Islam sudah mengajarkan mudah memaafkan, gitu ya. Itu insya Allah apa? Penyakit apapun itu dengan izin Allah itu selesai Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita naruh sesuatu di hati kita itu sama seseorang kebencian. Ini hati-hati Pak. Hati-hati, jangan-jangan memunculkan penyakit-penyakit yang macam-macam gara-gara dendam. Ada istri yang punya, ini beliau ya, nanti kebenaran beritanya beliau yang cerita. Ada istri yang punya penyakit benjolan tumor di dalam tubuhnya, itu persoalan cuma satu. Karena saya dendam Ustadz sama suami bertahun-tahun. Saya benci sama suami saya. Ketika diruqyah, maksudnya supaya apa? Dia ikhlaskan. Masya Allah dalam hitungan 2 pekan, itu benjolannya hilang. Disuruh apa? Coba ibu maafkan suami. Kenapa? Suami ternyata nikah lagi. Nah ini makanya suami-suami jangan apa macam-macam. Ya kan? Istrinya dendam. Istrinya apa? Sakit hati. Tapi dia juga salah itu. Istrinya salah. Kenapa? Narok dendam di dalam apa? Hatinya. Kalaupun kita marah seseorang silahkan. Islam mengajarkan boleh nggak marah? Boleh. 1 hari. Gitu kan? 2 hari silahkan. Tapi hari ketiga banyak istighfar. Astagfirullah. Enggak. Saya datengin. Kamu kemarin salah. Insya Allah saya maafkan. Udah selesai. Selesai udah Pak. Pelong udah. Ya, jadi saya nasihatkan kepada Bapak yang bertanya. Semoga Allah mudahkan Bapak. Hilangkan dendam Pak. Selesai udah. Jangan sampai kemudian kita taruh terus di sini. Ya, ada orang. Ya. Nah, sampaikan nanti. Ya tergantung. Ini orangnya seperti orang Batak atau enggak gitu ya. Orang Sulawesi atau bukan. Ya kalau kita tabayun saja, Anda ngomongnya tinggi ya gitu aja, nggak usah dipendam dalam hati gitu kan. Nanti kemudian kita ceritakan nggak usah, ya kan. Tapi tadi sekali lagi, jangan sampai kita apa menyimpan sesuatu dalam hati kita, khawatir menimbulkan apa penyakit-penyakit yang ilmu kedokteran nggak bisa mampu mendeteksi. Tapi apa ternyata ada, yaitu penyakit apa dendam, marah yang berkepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu kajian kita pada pagi hari ini.
yang benar itu hanya milik Allah. Kalaupun ada yang kurang, ada yang salah, itu milik kita yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.